Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Rana Nilam Cahya dari Pendidikan Fisika A. Saya akan menunjukkan praktek percobaan reaksi pembentukan gas, reaksi pengendapan, reaksi perubahan warna, dan indikator asam basa. Adapun tujuan dari percobaan kali ini adalah mengidentifikasi reaksi-reaksi kimia yang terjadi, mengidentifikasi perubahan bilangan oksidasi pada reaksi kimia, mengidentifikasi pH dari larutan dengan menggunakan indikator asam basa, mengidentifikasi perubahan warna yang terjadi, dan mengidentifikasi konsentrasi larutan asam dengan menggunakan larutan standar basa atau sebaliknya. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada soda kue, asam sitrat, balon, sendok atau pengaduk, botol plastik, dan air. Langkah pertama, siapkan botol plastik dan masukkan air ke dalamnya hingga setengah botol. Kemudian masukkan asam sitrat ke dalam botol yang telah berisi air. Goyangkan botol agar asam sitrat dan air menyatu. Kemudian ambil balon dan soda kue. Masukkan soda kue ke dalam balon. Setelah soda kue dimasukkan ke dalam balon, letakkan balon pada mulut botol. Setelah diletakkan, posisikan balon searah vertikal botol agar soda kue di dalam balon dapat masuk ke dalam botol. Inilah yang terjadi ketika soda kue dan asam sitrat bereaksi. Reaksinya akan menghasilkan gas karbon dioksida yang masuk ke dalam balon sehingga balon akan mengembang. Dapat diamati pula, larutan dalam botol berubah warna menjadi keruh, dan apabila kita amati lebih dekat, larutan memiliki gelembung-gelembung atau buih. Demikianlah hasil percobaan reaksi pembentukan gas. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada susu murni, cuka, gelas plastik, pengaduk. Langkah pertama adalah masukkan susu murni ke dalam gelas plastik. Kemudian, masukkan cuka ke dalam gelas yang telah berisi susu. Kemudian, aduk hingga merata. Lalu, amati hasilnya hingga beberapa hari ke depan. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah, yang pertama ada asam sitrat, kemudian deterjen, 2 buah paku, kemudian pengaduk,
2 gelas plastik, dan air. Langkah pertama adalah tuangkan air ke dalam gelas plastik dengan ukuran yang sama. Setelah ukuran airnya sama, yang pertama masukkan asam sitrat ke dalam gelas plastik yang pertama. Kemudian aduk hingga asam sitrat dan air menyampur. Kemudian bersihkan pengaduk agar tidak terkontaminasi. Masukkan deterjen ke gelas lainnya. Kemudian aduk juga hingga deterjen dan air menyatu. Setelah siap, masukkan masing-masing satu paku ke dalam gelas yang berbeda. Amati perubahannya hingga beberapa hari ke depan. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada asam sitrat, kemudian wadah kosong, pengaduk atau sendok, dan air. Kemudian ada lakmus. Lakmusnya ini ada dua, yang lakmus biru dan lakmus merah. Langkah pertama, siapkan wadah kosong dan beri air secukupnya. Kemudian masukkan asam sitrat ke dalam wadah yang telah berisi air. Aduk asam sitrat agar menyatu dengan air. Selanjutnya, celupkan lakmus merah ke dalam larutan asam sitrat. Setelah dicelupkan, tidak terlihat perubahan warna, yang artinya larutan asam sitrat bersifat asam. Kemudian, celupkan lakmus biru ke dalam larutan asam sitrat. Setelah dicelupkan, terlihat perubahan warna dari biru menjadi merah, yang menandakan asam sitrat bersifat asam. Inilah hasil percobaan asam sitrat yang dicelupkan oleh kertas lakmus. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada deterjen, kemudian wadah kosong, air, dan pengaduk atau sendok. Kemudian ada dua kertas lakmus merah dan lakmus biru. Langkah pertama, siapkan wadah kosong, kemudian beri air secukupnya.
Selanjutnya, masukkan deterjen ke dalam wadah yang telah berisi air. Aduk hingga air dan deterjen menyatu. Selanjutnya, celupkan lakmus biru ke dalam larutan deterjen. Setelah dicelupkan, tidak terdapat perubahan warna. Biru tetap biru yang menandakan larutan deterjen bersifat basah. Kemudian, celupkan lakmus merah ke dalam larutan. Setelah dicelupkan, terjadi perubahan warna dari merah menjadi biru yang menandakan larutan deterjen bersifat basah. Inilah hasil percobaan lakmus yang dicelupkan ke dalam larutan deterjen.